Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang one way hash function. Pada video ini kami akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia keamanan data, itu tadi one way hash function. Sebelum masuk ke materi, coba bayangkan sebuah mesin penggiling daging. Kamu bisa memasukkan daging segar ke dalamnya dan mendapatkan daging cincang. Tapi, bisakah kita mengembalikan daging cincang itu menjadi daging segar kembali? Jawabannya tentu tidak. Itulah analogi dari one hash function. Sebuah fungsi yang bekerja satu arah, mudah diproses ke depan, tapi sangat sulit untuk, bahkan tidak mungkin untuk dibalikkan. Secara teknis, one way hash function adalah fungsi matematika yang menerima input dengan panjang berapapun, lalu menghasilkan output dengan panjang yang tetap dan tertentu. Output ini disebut hash value atau diges, ibarat sidik jari digital dari sebuah data. Contoh, jika kita memasukkan kata halo ke SHA-256, kita akan mendapatkan string heksadesimal sepanjang 64 karakter. Selalu sama panjangnya, tidak peduli inputnya 1 kata atau 1 juta kata. Nah, itu tadi konsep dasar dari one way hash. Sekarang rekan saya Kevin akan menjelaskan sifat-sifat penting dan cara kerja fungsi hash ini. Baik, terima kasih kepada Rio yang telah memaparkan penjelasan atau pembahasan sebelumnya. Untuk saat ini ataupun sekarang saya akan membahas mengapa fungsi ini disebut one way dan apa saja sifat-sifat kunci yang membuatnya berguna dalam kriptografi. Jadi untuk sifat yang pertama itu bisa disebut dengan deterministik ataupun yang berarti input yang selalu menghasilkan output hash yang sama. Jadi jika saya memasukkan kata kriptografi pada hari ini ataupun besok, maka hasilnya akan selalu identik. Kemudian yang kedua ada pre-image resistance atau ketahanan pragambar. Ini adalah inti dari kata one way yang diberikan sebuah nilai hash sangat sulit untuk menemukan kembali input aslinya seperti analogi yang diberikan Rio sebelumnya. Jadi kita tidak bisa merekonstruksi daging segar dari daging cincang. Untuk yang ketiga atau sifat yang ketiga itu ada avalanche effect, yaitu efek longsoran salju. Hal ini merupakan ataupun sifat yang dimana perubahan sekecil apapun pada input, bahkan hanya satu huruf ataupun satu bit yang akan menghasilkan hash ataupun output yang sama sekali berbeda secara drastis. Contohnya seperti ketika saya memasukkan kata kriptografi, maka hasil kata kriptografi dengan huruf kecil semua, maka akan menghasilkan hash berupa 3E, 4C, 7A, 9B, 2. Namun ketika saya menginput kata kriptografi dengan mengubah huruf K di depannya menjadi huruf kapital, maka akan menghasilkan hash yang berbeda. Hashnya akan muncul seperti A9, 1F, 35D08. Nah, itu adalah perbedaan ketika saya menginputkan kata yang berbeda, namun maknanya tetap sama. Untuk yang keempat itu adalah collision resistance atau ketahanan tabrakan, di mana sifat ini sangat sulit untuk menemukan dua input berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Jadi kejadian dua input berbeda ini menghasilkan hash yang sama disebut collision, dan fungsi hash yang baik harus meminimalkan hal ini. Kemudian setelah sifat-sifat kita akan mengetahui cara kerjanya. Jadi ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam cara kerja hashing. Untuk yang pertama atau langkah pertama itu kita bisa melakukan input data. Jadi input data ini bisa berupa ketika kita memasukkan teks, file ataupun password, itu yang dinamakan dengan input data. Kemudian langkah kedua, hasil inputan tadi akan diproses oleh algoritma ataupun data itu akan diproses melalui operasi matematik yang kompleks, termasuk operasi bitwise, rotasi bit, dan kompresi. Kemudian langkah selanjutnya, proses ini akan menghasilkan hash value
dengan panjang tetap misalnya 128 bit untuk MDA5 atau 256 bit untuk SHA-256. Kemudian yang terakhir, ini hal tersebut akan menghasilkan hash value yang akan menjadikan representasi unik dari data aslinya. Cukup sekian dari penjelasan saya mengenai sifat-sifat hashing dan cara kerja hashing. Kemudian pembahasan selanjutnya akan membahas tentang bagaimana algoritma hash, apa saja yang ada pada algoritma, ya kemudian apa saja yang dapat digunakan di dalam kehidupan nyata, yang nantinya akan dijawab oleh rekan saya Ayu Lasmi Sitanggang. Saya kembalikan kepada Ayu. See you and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kevin. Di sini saya Ayu. Saya akan membahas tentang algoritma hash yang terkenal dan saya akan memberikan contohnya di kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama itu adalah algoritma MD5. MD5 ini menghasilkan 128 bit atau 32 karakter hekadesimal. Dikembangkan oleh Ronald Rives pada tahun 1991. Meskipun dulu populer, saat ini MD5 tidak lagi direkomendasikan untuk keamanan yang serius karena rentan terhadap serangan attack atau masih digunakan untuk verifikasi integrasi file yang biasa. Lalu yang kedua itu adalah algoritma SH1. SH1 ini menghasilkan hash 160 bit dikembangkan oleh NSA Amerika Serikat sama seperti MD5. SH1 ini dianggap sudah tidak aman untuk aplikasi kriptografi modern karena telah berhasil diserang pada tahun 2007. Untuk algoritma ketiga dan keempat di sini ada SH526 dan SH3. Inilah standar yang direkomendasikan pada saat ini. SH256 menghasilkan hasil 256 bit, sementara SH3 adalah generasi terbaru dengan desain modern. Keduanya digunakan luas dalam sistem keamanan modern, termasuk dalam teknologi blockchain dan sertifikat digital. Ringkasan perbandingan yaitu MD5 itu 128 bit tidak aman atau itu versi yang lama. Lalu di SH1 160 bit tidak aman karena deep strip. Lalu di SH256 bit aman dan direkomendasikan, dan SH3 256 bit aman dan sangat terbaru. Lalu, sekarang kita akan menemukan penggunaan hash dalam kehidupan nyata. Pertama, penyimpanan password. Ketika kamu daftar website, passwordmu tidak disimpan langsung di database. Yang disimpan adalah nilai hash dan passwordmu. Saat login, nilai hash di passwordmu. Sistem hash itu kamu akan memasukkan perbandingan dengan hash yang tersimpan. Kedua, verifikasi integrasi file. Saat mengunduh software di internet, sering ada hash yang diberikan. Kamu bisa membandingkan hash file yang diunduh dengan checksum resmi untuk memastikan file tidak rusak atau dimanipulasi. Lalu yang ketiga itu ada tantangan digital dan sertifikat SSL. Hasil digunakan sebagai dasar tanda tangan digital, memastikan dokumen tidak diubah sejak ditandatangani. Yang keempat ada blockchain dan cryptocurrency. Dalam Bitcoin, hash SH256 ini digunakan untuk menghubungkan setiap